Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Munamis Prayogi. Bapak mengajar di SMP Negeri 6 Pasir Belengkong, mata pelajaran PJUK kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ditambah lagi mengajar pelajaran SPK di kelas 7. Sebelum Bapak menjelaskan kurikulum 2013 dan bagaimana tata caranya pembelajaran kurikulum 2013 pada masa COVID-19, Bapak ingin menjelaskan apa sih kurikulum 2013 itu. Kurikulum 2013 berpayungkan hukum atau mempunyai dasar dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses beserta lampirannya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentunya menimbang atau mempunyai latar belakang, mempunyai pandangan bahwa peraturan tersebut menganggap peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuannya. Jadi pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Baik, supaya agar benar-benar memahami peserta didik tersebut dan dapat menerapkan pengetahuannya, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide itu. Di sini ada penerapan metode pembelajaran kurikulum 2013, yaitu penerapan metodenya berupa pendekatan saintifik yang di dalamnya peserta didik disuruh mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan, bahkan mencipta. Selanjutnya, untuk standar kompetensi kelulusan atau SKL yang harus dicapai oleh peserta didik dalam belajar di SMP Negeri 6 Pasir Belengkong, khususnya kompetensi inti atau KI 1, yaitu kompetensi sikap spiritual, yang nomor 2 kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan keempat kompetensi keterampilan. Selanjutnya di sini kelas 7, kelas 8, kelas 9 mempunyai kompetensi inti sikap spiritual. Maksud Bapak, kompetensi inti sikap spiritual yang sama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu kompetensi inti sikap sosial yang harus dicapai, masih sama antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan. Di sini ada perbedaan antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
Untuk kelas 7, memahami pengetahuan yaitu secara faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Seperti halnya sekarang kan musim corona atau COVID-19. Di situ kelas 7 harus mampu mengetahui apa saja sih ibaratnya cara untuk supaya tidak terjangkit virus corona, atau virus corona itu apa sih gejalanya, atau nanti akibatnya apa saja. Harus mampu memahami pengetahuan atau fenomena dalam kejadian yang tampak mata, maksudnya kejadian pada masa-masa sekarang. Untuk kelas 8 dan kelas 9 itu memahami dan menerapkan pengetahuan. Adapun penerapannya yaitu sama faktual, konseptual, dan prosedural. Selanjutnya kompetensi inti yang keempat. Untuk kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Di sini kelas 7 harus mampu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kelas 8 dan kelas 9 mengolah, menyaji, dan sekaligus menalar dalam ranah konkret ya. Jadi untuk kelas 7 yang tadinya di sekolah SD masih malu-malu untuk mencoba mengungkapkan sudut pandang atau teorinya atau pendapatnya, jadi sekarang harus siap-siap, harus mampu untuk mencoba menyampaikan sudut pandangnya mengenai teori yang dimilikinya. Untuk kelas 8, kelas 9 nanti harus mampu menalar. Baik, itu standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai peserta didik SMP Negeri 6 Pasir Gelengkong. Apabila kalian sudah mencapai atau mampu menjalankan, mampu mencapai kompetensi keempat tersebut, nanti pasti kalian akan naik kelas, nilai kalian bagus ya, dan Bapak doakan mudah-mudahan lulus sampai nanti bisa meneruskan ke jenjang berikutnya yaitu SMA atau aliyah. Selanjutnya berikut Bapak paparkan alokasi waktu mata pelajaran. Untuk alokasi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu 3 jam. Untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, Bapak kira semuanya sama ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Untuk kelompok B yaitu seni budaya atau SBK 3 jam, PJOK 3 jam, prakarya atau di situ mungkin informatika 2 jam. Jadi jumlahnya keseluruhan 38 jam. Selanjutnya di sini Bapak sedikit sampaikan mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran
yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal atau dari daerah ya. Jadi menyesuaikan daerahnya masing-masing. Berikut kita akan membahas mengenai pengenalan kurikulum 2013 dalam masa darurat atau pandemi COVID-19. Jadi kenapa kurikulum 2013 ini dalam masa darurat corona atau pandemi COVID 2019 harus dimodifikasi, yaitu hal tersebut sesuai edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang kedua, keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, edaran Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang melaksanakan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Yang keempat, keputusan Bupati Pasir. Yang kelima, surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Berhubung di Kabupaten Pasir itu zona merah, bahwa pada saat ini satuan pendidikan jenjang TK atau PAUD, SD, dan SMP dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi untuk sementara 1 semester ini siswa-siswi SMP Negeri 6 belum bisa turun ke sekolah. Nah, mohon bersabar dulu, kita belajarnya lewat HP atau online. Selanjutnya mungkin kita bertanya, kompetensi 4 tadi antara sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan, apakah mungkin bisa dicapai? Kelihatannya berat, sedangkan sekarang kan masa-masanya corona ya. Kompetensi tadi bisa dicapai asal kita selalu menjalin kerjasama yang baik, yaitu dengan keluarga di sini, bapak, ibu, kalian semuanya, atau kakak, adik, paman, dan yang kedua bekerja sama dengan lingkungan, yang ketiga bekerja sama dengan sekolah. Jadi bekerja sama dengan keluarga, bapak ibu, misalkan nanti ada tugas dari bapak ibu sekalian, bapak guru dan ibu guru SMP Negeri 6 Pasir Pelingkong ngomong atau izin ke bapak ibunya, Pak, Bu, saya ada tugas, nanti pembelajarannya lewat HP, tolong dikasih waktu senggang atau jangan dulu diganggu. Bagi anak muridku yang tidak punya HP, tentunya kelas itu banyak yang belum diizinkan memegang HP sendiri ya itu tadi, ngomong ke orang tuanya, Pak, Bu, saya ada tugas dari sekolah atau pembelajaran di SMP Negeri 6 Pasir Pelingkong, pembelajarannya lewat HP, tolong saya diizinkan untuk mau dipinjamkan HP-nya ya. Jadi jangan khawatir, di sini pihak guru SMP Negeri 6 sudah menginformasikan atau
eh, bekerja sama dengan bapak ibu kalian semuanya. Berikutnya yaitu mengenai lingkungan. Tentunya lingkungan seperti teman bermain atau bahkan ada teman bekerja. Saya yakin kelas 7 di desa Seniwijaya SD 4 sudah banyak yang bekerja meskipun membantu orang tuanya, atau ya sudah bisa bekerja dengan baratnya dengan teman, nanti pulang cari berondolan kah apakah atau dodol sawit. Jadi siswa-siswi sekalian harus pintar-pintar bekerja sama, ibaratnya ngomong ke temannya, saya jam setengah 8 sampai jam 12 masih ada pembelajaran. Nanti kalau tanya, loh kok sepi sekolahnya? Iya, pembelajarannya lewat HP. Selanjutnya bekerja sama dengan sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 selalu mendukung atau membimbing pembelajaran siswa kelas 7 ya. Atau mungkin nanti peserta didik nggak perlu sungkan-sungkan bertanya, misalkan belum paham materi yang disampaikan melalui HP, nggak perlu segan untuk bertanya dengan kata bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses pembelajarannya. Di sini SMP Negeri 6 Pasir Belingkong melakukan strategi atau pembelajaran daring ya, atau bisa online lewat grup WA atau mungkin meng-share YouTube pembelajaran mengenai pembelajaran atau link-link website yang pasti nanti yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Terus bisa jadi berupa luring atau kombinasi. Di situ kan anak murid SMP Negeri 6 sudah pegang buku paket pelajaran masing-masing seperti BCOK, SBK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, kan sudah pegang semua buku paketnya ya. Jadi kita nanti komunikasinya lewat grup WA masing-masing, dan nanti guru-guru mata pelajaran masing-masing di SMP Negeri 6 Pasir Belingkong selalu memberikan tugas yang Bapak harapkan tugas tersebut harus dikumpul sesuai jadwal, nggak boleh terlambat supaya mencapai SKM kompetensi inti yang keempat, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, mungkin itu pemaparan Bapak mengenai kurikulum 2013 dalam masa darurat pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan di hati. Silakan, mungkin yang ingin bertanya, mungkin penjelasan Bapak kok kurang jelas atau ada hal yang harus dipertanyakan dari siswa-siswi SMP Negeri 6 Pasir Belingkong, khususnya kelas 7 yang baru ini, silakan bertanya di grup WA atau mungkin langsung di kolom komentar di YouTube ini, YouTube SMP Negeri 6 Pasir Belingkong. Baik,
Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.